Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kecerdasan buatan dalam berbagai aspek. Nah, bayangkan sebuah teknologi yang dirancang secara khusus untuk meniru kecerdasan manusia dengan tujuan mempermudah pekerjaan manusia, ternyata bisa mengalahkan grandmaster catur, menulis teks seperti manusia, bahkan membantu kita menyelesaikan masalah hanya dalam hitungan detik. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan teknologi ini. Atau mungkin kita merupakan salah satu penggunanya. Yaps, Artificial Intelligence atau AI. Apakah ini artinya AI lebih pintar dari manusia? Atau ada sesuatu yang belum kita sadari? Mari kita bahas. Yang pertama adalah AI dalam bidang kesehatan. Kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di dunia medis, khususnya dalam bidang radiologi. Teknologi ini dapat membantu tenaga medis dalam menganalisis pencitraan medis dengan lebih akurat dan efisien. Machine learning dapat membuat analisis gambar menjadi lebih cepat. Juga meningkatkan akurasi diagnosis penyakit. AI juga mendukung produktivitas tenaga medis serta pendeteksian kanker sejak dini. Nah, terdapat suatu teknologi dalam dunia medis yang telah digunakan di Inggris dan Amerika dalam menangani deteksi kanker dini yang disebut dengan Pseudoscience. Jadi Pseudoscience adalah platform berbasis AI yang membantu dokter menganalisis gejala pasien hanya dalam 30 detik. Dengan teknologi cerdas, sistem ini merujuk silang data untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit. Jika gejala pasien melewati ambang batas tertentu, AI akan merekomendasikan tes atau rujukan lebih lanjut. Nah, menariknya, Pseudoscience ini tersedia dalam bentuk website dan aplikasi, baik iOS atau Android, sehingga dokter bisa mengaksesnya dengan mudah dan kapan saja. Inovasi ini membuat deteksi dini penyakit menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, juga dengan keunggulan ini, AI berarti memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memberikan manfaat besar bagi pasien serta tenaga medis. AI dalam bidang industri. Contohnya, logistik and supply chain management. Manajemen logistik berbasis IoT dapat mengoptimalkan aliran barang dengan sensor di kendaraan dan gudang untuk dapat memantau pengiriman secara real-time. Data ini membantu mendeteksi keterlambatan atau risiko kehilangan barang, sehingga operasional lebih efisien dan cerdas. Salah satu contoh implementasi IoT dalam logistik adalah penggunaan sistem pelacakan berbasis GPS oleh perusahaan pengiriman besar seperti GMT Express. Dengan IoT ini, dapat meningkatkan efisiensi pengiriman, juga kepuasan pelanggan. AI dalam bidang keamanan dan proteksi. Contohnya adalah Smart Door Lock yang biasa digunakan di smart house. Nah, Smart Door Lock itu sendiri merupakan kunci yang memiliki sistem penguncian yang lebih canggih daripada kunci tradisional yang masih harus menggunakan sebuah kunci fisik untuk membukanya. Nah, tanpa kunci fisik, dengan menggunakan Smart Door Lock ini, kita bisa membuka pintu hanya dengan sidik jari, PIN, atau bahkan melalui smartphone. Dengan teknologi IoT ini, kita dapat mengontrol akses rumah dari mana saja, serta memastikan keamanan setiap saat. Selanjutnya adalah pemanfaatan AI dalam bidang pertanian, atau biasa disebut dengan smart farming. Nah, jadi selain dari bidang-bidang yang tadi, bidang pertanian juga gak kalah banyak memanfaatkan AI ini. Karena AI ini sangat penting dalam pertanian karena dapat membantu mengefisiensikan pekerjaan petani. Di mana yang kita tahu, pekerjaan petani itu biasanya melelahkan, juga
Dengan lahan yang luas, biasanya petani itu akan kelelahan jika mengerjakannya sendiri. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk dapat mengerjakan lahannya. Nah, kini dengan 4IR Impact on Agriculture, mereka bisa menggunakan drones dan automation yang bisa mensurvei lahan dan memantau pertumbuhan tanaman dari udara. Kemudian juga ada computer vision AI, yaitu robot yang dapat mengenali tanaman yang butuh penyiraman atau perawatan lebih lanjut. Kemudian juga ada robot pertanian yang dapat digunakan untuk menyemprot, menanam, dan memanen secara otomatis. Kemudian ada precision agriculture yang digunakan untuk memantau tanaman secara real time dengan sensor IoT dan AI. Dan ada juga pemanfaatan dari big data and AI analytics yang dapat menganalisis pola cuaca, kesuburan tanah, dan kesehatan tanaman. Jepang sering disebut hidup di tahun 2050. Bagaimana tidak, mereka selalu selangkah lebih maju. Contohnya adalah robot duck, yang merupakan inovasi unik dalam bidang pertanian. Robot duck ini terinspirasi dari bebek yang biasa digunakan petani untuk membersihkan sawah. Robot ini mampu mengaduk air, mencegah gulma tumbuh, serta mengurangi penggunaan pestisida. Dengan bantuan AI dan IoT, pertanian kini makin cerdas dan efisien. Masa depan pertanian sudah dimulai di Jepang. Nah, robot ini dikembangkan oleh Sojiro Sato, seorang insinyur dari Nissan, sebagai proyek eksperimental dalam bidang smart farming. Manfaat dari robot duck ini sendiri adalah teknologinya yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada herbisida. Robot duck ini juga membantu petani dalam mengelola sawah lebih efisien serta dapat meningkatkan hasil panen dengan cara alami. Oke, itu dia AI atau kecerdasan buatan yang dimanfaatkan dalam berbagai aspek. Dari beberapa contoh pemanfaatan AI dalam berbagai aspek tersebut, dapat kita simpulkan bahwa AI memiliki dampak baik yang cukup besar bagi kehidupan manusia. AI mengambil peran penting dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai aspek. AI juga menjadi sangat penting karena mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, apakah benar AI lebih pintar dari manusia? AI atau kecerdasan buatan telah memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, keamanan, serta pertanian. AI juga unggul dalam menganalisis data dan bekerja tanpa lelah. Namun, AI tidak memiliki kreativitas, intuisi, dan kemampuan berpikir layaknya manusia. AI tetaplah alat bantu, bukan pengganti manusia. Contohnya dalam bidang radiologi, AI dapat membantu pekerjaan radiolog, tetapi AI tetap tidak bisa menggantikan peran mereka sepenuhnya. Karena AI butuh user atau dia butuh orang yang dapat mengendalikan AI tersebut. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sehingga kecerdasan sejati tetap ada pada manusia. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.